Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Situbondo akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Perkenalkan, nama saya Supriyono dari SDN 2 Lamongan dan rekan saya Hendi Ali Karso dari SDN 5 Jangka, dan juga rekan saya Febri Halilur Rahman dari SDN 5 Curah Tatar. Selamat menyaksikan. Untuk rubrik penilaian selanjutnya yaitu bagaimana seorang coach itu merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya, ya. Selanjutnya rubrik penilaian yaitu jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Seperti itu ya Pak Febri ya, nanti rubrik penilaian saat melakukan coaching. Kemudian sebelum melakukan coaching ya Pak Febri, saya ingin menanyakan beberapa hal. Yang pertama, Pak Febri ingin saya membantu untuk mengembangkan kompetensi yang mana? Yang ingin saya kembangkan itu tentang menciptakan pertanyaan yang berbobot, Pak. Menciptakan pertanyaan yang berbobot. Ya. Terima kasih. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, bagian mana yang nanti Pak Febri ingin saya amati? Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa saya ingin lebih mengedepankan keterampilan tentang pertanyaan berbobot. Jadi saya meminta tolong Pak Endi untuk mengamati pertanyaan berbobot yang saya hadirkan nanti Selama proses coaching. selama proses coaching. Siap. Untuk selanjutnya Pak Febri, bagaimana penilaian Pak Febri sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Yang ingin saya kembangkan tetap di dalam proses pertanyaan berbobot, Pak, karena memang itu keterampilan yang ingin saya kembangkan untuk lebih lanjut. Pertanyaan terakhir Pak Febri, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini Pak Febri? Harapan saya setelah melakukan observasi ini, saya dapat lebih banyak mengetahui bagaimana cara menciptakan pertanyaan berbobot untuk coaching itu sendiri. Terima kasih. Sebentar lagi silakan melakukan coaching, nanti akan saya amati Pak. Baik Pak Endi, terima kasih. Assalamualaikum Pak Supri, selamat sore. Waalaikumsalam Pak Febri, selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Supri? Alhamdulillah sehat Pak Febri. Kita pada pertemuan kali ini hanya punya waktu yang sedikit ini Pak Supri, kurang lebih 15 menit. Apa tujuan kita ini dalam pembicaraan kali ini Pak Supri? Baik, pertama saya ucapkan terima kasih Pak Febri atas pertemuan kita pada sore hari ini. Nah, begini Pak Febri, pada pertemuan kali ini saya ingin menyampaikan hal terkait murid saya di sekolah. Oh iya. Kenapa Pak muridnya Pak? Ada masalah apa Pak? Iya, begini Pak. Selama saya melakukan proses pembelajaran, itu keaktifan siswa belum maksimal Pak, terutama belajar di rumah. Oh iya. Berarti ada siswa yang tidak aktif di rumah ya Pak ya? Betul sekali. Kemudian dari mana Pak Supri mengetahui bahwa ada siswa yang tidak aktif di rumah itu? Dari pembelajaran yang saya lakukan, saya akan memberi tugas kepada anak-anak, pada siswa saya. Nah, dari tugas itu kemudian besoknya saya minta untuk dikumpulkan. Nah, ternyata dari hasil pengamatan itu, dari hasil pekerjaan itu, masih ada 2 atau 3 anak yang belum menuntaskan belajarnya atau pekerjaannya. Oh iya, ada beberapa anak yang tidak mengerjakan begitu ya Pak ya? Dari beberapa anak itu kira-kira berapa persen Pak dari semua? Muridnya ada berapa Pak? Murid saya itu di sekolah sekitar 10 siswa. 10 siswa. Sekitar 10 siswa. Ada 3 orang berarti ya Pak ya? Dari hal tersebut, apa yang sudah Pak Supri pernah lakukan untuk mengatasi itu? Nah, untuk mengatasi hal tersebut, sebenarnya di sekolah saya itu kan ada grup WA kelas gitu Pak. Oh iya. Jadi saya manfaatkan grup WA kelas ini untuk memantau belajar siswa di rumah.
begitu ya. Ada grup WA kelas itu untuk murid atau untuk orang tua itu, Pak? Sebenarnya untuk murid, ya. Tapi kan di sekolah saya itu HP itu dipakai bersama, jadi dipakai orang luas dan bisa pakai anak. Begitu ya, berarti begitu Pak Supri WA langsung orang tuanya yang mengetahui ya. Betul sekali. Dari sini apa sudah ada hasil yang cukup signifikan untuk 3 orang anak tadi itu, Pak? Nah, dari permasalahan yang saya alami tersebut, maka saya coba untuk memberikan informasi di kelas tersebut terkait bagaimana siswa belajar di rumah itu supaya orang tua memberikan motivasi dan semangat kepada anak-anaknya untuk terus belajar, terutama di rumah. Gitu, Pak. Dari hal itu, Pak, apakah ada hambatan-hambatan yang Pak Supri temukan atau ada hal lain yang kurang masih dianggap kurang oleh Pak Supri? Iya, betul sekali, Pak. Dari hal yang saya lakukan tadi, ternyata setelah saya manfaatkan grup WA kelas itu, memang di awal-awal itu anak-anak belajar di rumah itu ada peningkatan, gitu, Pak. Nah, dari situlah maka saya kemudian mengamati proses tersebut. Nah, ternyata Pak, setelah saya berjalannya waktu dari hari ke hari ke minggu, nah tiba-tiba kok anak ini belajar di rumah itu kok down lagi. Oh, yang tetap yang 3 orang itu ya, Pak ya? Iya, tetap di anak tersebut. Oh iya, iya. Setelah itu apa ada tindak lanjut yang Pak Supri lakukan? Dari permasalahan tersebut saya bagaimana mencari solusi bagaimana belajar anak-anak itu tetap meningkat di rumah itu terus belajar. Nah, akhirnya saya coba untuk memanggil orang tua begitu. Oh iya, berarti berkolaborasi dengan orang Betul tua ya? sekali. Saya lakukan kolaborasi, koordinasi dengan orang tua agar mereka selalu memberikan semangat, memberikan motivasi kepada anak-anaknya untuk belajar. Jadi belajar itu kan tidak hanya di sekolah, di rumah, apapun kita harus belajar. Kira-kira kapan ini Pak Supri akan melakukan hal yang kedua ini, berkolaborasi dengan orang tua ini? Sebenarnya rencana saya ini secepatnya, Pak, karena sebentar lagi sudah menghadapi ujian semester, jadi saya akan lakukan dalam 1 minggu ke depan ini, Pak. 1 minggu ke depan, baik. Adakah prioritas yang akan Pak Supri lakukan dari kolaborasi dengan orang tua itu? Sebenarnya ada, Pak. Prioritas saya itu bagaimana keaktifan siswa belajar di rumah itu terus meningkat. Ya, dengan begitu maka koordinasi dengan orang tua saya kira akan lebih efektif dan lebih mengena, sehingga ada perhatian yang lebih kepada anak-anak mereka. Baik Pak Supri, dari rencana Pak Supri tadi untuk berkolaborasi dengan orang tua, apa ukuran keberhasilannya kira-kira setelah itu dikatakan berhasil, itu jika bagaimana? Dari rencana yang saya lakukan, ukuran keberhasilan itu adalah dari pencapaian hasil belajar siswa, di mana ketika tugas yang saya berikan, terutama pekerjaan di rumah, karena di sekolah itu sudah saya berikan materi, kemudian ditambah dengan pemahaman lagi soal di rumah, sehingga tugas-tugas tersebut dapat terselesaikan dengan baik, terutama untuk yang 3 orang anak tadi ya Pak ya. Iya, iya. Menurut pandangan Pak Supri, apa kira-kira akan ada hambatan untuk hal itu? Selama kita berani untuk mencoba, mungkin insya Allah akan menemukan solusi yang terbaik. Super sekali itu Pak. Ya. Kemudian ini lagi Pak, dari rencana Pak Supri tadi, apakah ada pihak lain yang akan dilibatkan untuk melakukan kolaborasi tadi dengan orang tua? Iya Pak, betul sekali. Kan kita di sekolah itu kan banyak ada sekali warga Pak Febri, kita kembali lagi. Alhamdulillah tadi sudah melakukan proses coaching yang sangat luar biasa. Dalam hal ini ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Pertama, saya ingin menanyakan Pak Febri, apa saja yang sudah Pak Febri lakukan pada saat
melakukan coaching khususnya dalam indikator ketercapaian yang diinginkan. Yang saya lakukan tadi adalah menggunakan percakapan dengan alur Tirta, Pak. Mulai dari awal sampai tahapan terakhir. Ya, benar memang yang saya amati mulai tadi Pak Febri itu sudah melakukan proses alur Tirta dengan baik. Dalam hal ini termasuk pertanyaan berbobot, kemudian juga termasuk dalam menggali potensi dari coach. Kemudian coach itu bisa menemukan solusi. Iya. Terima kasih Pak Febri atas waktunya. Selamat melanjutkan kegiatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hendi. Waalaikumsalam Pak Supri. Selamat sore, dan bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah Pak, luar biasa, dengan kesehatan yang luar biasa. Begini Pak Hendi, pada kegiatan ini saya akan mengamati proses coaching yang akan kami lakukan. Gitu, Pak. Terkait hal tersebut, maka dalam melakukan proses coaching ini akan mengacu pada hidup yang ada. Apakah itu sesuai dengan alur Tirta atau bukan? Kemudian bagaimana coach merespon atau menanggapi pertanyaan, dan selanjutnya adalah jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi, begitu Pak. Siap Pak. Nah, terkait dari proses tersebut, maka Bapak Hendi, adakah yang ingin saya bantu dalam mengembangkan kompetisi yang mana, Pak? Begini Pak Supri, dalam proses alur Tirta ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang ingin kompetensi yang ingin dikembangkan yaitu proses untuk menggunakan pertanyaan yang berbobot. Oh, begitu ya Pak. Oke, baik, terima kasih. Nah, selanjutnya Pak, bagian mana yang akan Bapak inginkan untuk saya amati, Pak? Begini, di dalam alur Tirta itu kan ada 4 tahap ya Pak ya, Ya, karena di sini pertanyaan berbobot itu yang paling menonjol itu sebenarnya di tahap identifikasi. Jadi monggo Pak Supri bisa mengamati di bagian identifikasi. Betul sekali ya Pak. Dan selanjutnya nih Pak, yang ketiga, bagaimana penilaian dari Bapak Hendi sendiri terhadap apa yang akan dikembangkan pada kegiatan coaching tersebut? Dalam hal ini proses pemberian pertanyaan berbobot itu sangat penting Pak. Jadi itu harus benar-benar dikembangkan. Ya, baik, terima kasih Pak. Kemudian ini yang terakhir ya Pak, apa harapan Pak Hendi dari observasi yang akan dilakukan bersama ini? Begini Pak Supri, harapan tentunya dalam proses coaching itu pasti akan ada masalah. Harapan saya saat melakukan coaching itu si coaching itu bisa menemukan sendiri solusi dari apa yang jadi masalah dari coaching tersebut. Jadi intinya dapat menemukan solusi dari masalah tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hendi. Semoga proses coachingnya berjalan dengan baik dan lancar. Assalamualaikum Pak Febri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hendi. Ada apa Pak Febri? Kok tumben kesini? Iya ini Pak, ada yang ingin saya sampaikan ke Pak Hendi tentang keadaan saya di sekolah. Pantesan mulai tadi saya melihat mimik muka Pak Febri seperti murung begitu. Ada masalah ya? Iya, ada sedikit masalah di kelas saya ini Pak. Di kelas 3 ini. Iya, masalah apa yang Pak Febri temukan di kelasnya? Begini Pak, ada salah satu murid saya itu sangat aktif sekali Pak, tapi dalam hal yang kurang baik Pak, negatif istilahnya begitu. Maksud yang dimaksud aktif itu seperti apa Pak Febri? Apa tingkah lakunya atau perkataan atau apa saja Pak Febri?
yang tergolong aktif? Ya, anak ini aktif dari segi dia itu suka menjahili temannya begitu. Oh, dalam hal ini aktifnya menjurus kepada hal negatif. Betul. Yang mengganggu teman-temannya, Pak Betul, Febri. iya, iya. Kemudian Pak Febri dalam hal ini mengatasi anak yang seperti itu bagaimana? Saya sudah berbagai macam cara sudah saya lakukan, Pak, termasuk berkolaborasi dengan teman-teman untuk ikut membantu mengawasi, termasuk juga dengan orang tua dari murid ini, tapi masih belum ada, istilahnya belum menemukan hal yang pas untuk menyelesaikan masalah ini. Yang dimaksud berkolaborasi dengan teman itu apa saja aspek-aspek yang Febri lakukan? Iya, yang saya lakukan itu saya meminta bantuan teman-teman untuk ikut mengawasi anak ini, Pak. Begitu dia keluar dari kelas, saya ingin juga ada yang mengawasi. Jadi saya meminta tolong teman-teman untuk ikut menjaga anak ini, Pak, supaya tidak menjahili temannya seperti itu, Pak. Jadi ikut mengawasi teman yang aktif ini, Pak. Iya. Kemudian untuk yang rencana yang kedua yaitu berkolaborasi dengan pihak-pihak yang langsung berkaitan dengan anak ini, Pak, ya, seperti orang tua gitu ya, Pak, Orang ya. tua, iya betul. Langkah apa saja yang Febri lakukan dalam berkolaborasi dengan orang tua ini? Ya itu, kebetulan rumah anak ini kan tidak terlalu jauh, Pak, dari sekolah. Jadi saya sering bertemu dengan orang tuanya, khususnya ibunya, Pak, itu. Ya lagi-lagi menemui jalan buntu karena ibunya juga mengatakan kepada saya bahwa tidak sanggup juga untuk menangani anaknya karena anaknya yang begitu nakal. Akhirnya orang tuanya menyerahkan kepada pihak sekolah, terutama ya pada saya sebagai guru kelasnya untuk membimbing anak ini gitu. Ini Febri karena anak nakal memang banyak faktor Febri dari pergaulan iya, dari orang tua iya. Dalam hal bergaul di kelas si anak ini bagaimana sikapnya sehari-hari? Apa akrab atau gimana? Karena anak ini suka mengganggu teman-temannya, Pak. Jadi anak ini cukup dijauhi dengan teman-temannya. Misalnya waktu saya melakukan belajar diskusi kelompok seperti itu, Pak, anak ini tidak memiliki kelompok karena sudah terkenal dengan teman-temannya itu suka menjahili atau kalau istilah di sini itu lanyala itu. Oh, lanyala ya, Pak. Iya, begitu, Pak. Iya, Pak. Memang karena sudah memiliki sikap seperti itu pastinya teman banyak yang tidak suka. Betul, Kemudian iya, betul. dari hasil diskusi dengan orang tua, Pak Febri, bagaimana perlakuan atau pola asuh orang tua kepada si anak ini? Setahu saya orang tuanya itu sudah mengatakan kalau setiap hari sudah mendidik dia ya biasanya dimarahi katanya, Pak, begitu. Karena anaknya nakal sering dimarahi dengan ibunya, terutama karena ayahnya bekerja, Pak. Ibunya sering yang mendampingi anak ini. Akhirnya saya bertemu dengan ibunya, ya ibunya mengatakan seperti itu, Pak. Bagaimana ya, Pak, anak saya seperti itu, saya sudah marahin, terkadang juga menggunakan kekerasan fisik, Pak, begitu, tapi tetap anak ini tetap saja masih seperti itu. Berarti pola asuh ini karena sering ditinggal bapak ya, jadi oke. Kemudian menurut Pak Febri kira-kira untuk mengatasi hal seperti ini apa, Pak Febri? Saya kemarin itu sempat bertanya-tanya kepada teman-temannya kira-kira yang bagaimana di mana anak ini itu yang lumayan cukup menurun tingkat kenakalannya gitu, Pak. Ada informasi yang mengatakan bahwa si anak ini namanya Dendi. Si Dendi ini cukup menurun kenakalannya begitu dia berada di langgar atau di musola tempat dia mengaji. Cuman saya belum sempat menggali lebih lanjut tentang hal itu, belum. Oke, sebenarnya agar lebih maksimal ya Pak Febri, berarti
harus ada langkah-langkah yang konkret yang harus dilakukan ya. Seperti yang Pak Febri itu memberikan perhatian khusus. Kemudian kira-kira Pak Febri akan melakukan seperti itu mulai kapan Pak Febri untuk melakukan perhatian khusus, kemudian cara-cara yang menurut Pak Febri dapat mengatasi anak tersebut? Rencana saya setelah ini Pak, setelah ujian semesteran berakhir ini ya mungkin 2 minggu ke depan lah Pak. Karena untuk saat-saat ini kan masih dalam proses persiapan ujian, cukup padat kegiatan di sekolah Pak. Jadi saya 2 minggu ke depan mungkin akan melakukan hal itu, terutama saya akan menghubungi Pak Ustadz yang ngajar ngaji di sana Pak untuk melakukan janjian terlebih dahulu supaya bertemu dengan beliau gitu Pak. Untuk waktu rencana sudah Febri tentukan, kemudian untuk hal-hal lain yang diperlukan agar rencana ini berhasil, apalagi yang Pak Febri butuhkan? Yang dibutuhkan secara otomatis karena saya akan ini masalah sekolah Pak, masalah murid, saya akan berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah untuk memberitahukan rencana saya, sekaligus meminta izin dan memberitahu jadwal kapan saya ingin bertemu dengan Pak Ustadz yang ada di Langgar itu, yang ngaji itu, tempat ngaji itu. Berarti ada beberapa pihak yang terlibat dalam menyelesaikan masalah ini Pak? Betul, ya? Iya betul. Tadi diantaranya siapa saja Pak Febri yang dapat mengatasi sikap aktif ini Pak Febri? Yang sudah saya libatkan sejauh ini ada rekan-rekan guru, ada kepala sekolah dan orang tua. Yang belum dan akan saya lakukan yaitu berkolaborasi dengan guru ngaji di Langgarnya itu Pak. Pihak-pihak yang saya libatkan. Betul Pak Febri, semakin banyak pihak yang dilibatkan, insya Allah penyelesaian ini akan semakin mudah. Iya. Oke, terima kasih Pak Febri. Nanti kita akan melaksanakan kembali bincang-bincangnya seputar progres penyelesaian masalah yang Pak Febri alami. Nanti berhasil atau tidak, atau berapa persen sudah berhasil, nanti akan saya melakukan pertanyaan lagi. Terima kasih Pak Febri atas waktunya. Semoga dapat terselesaikan masalah yang kita hadapi. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hendi. Baik Pak Hendi, dari proses coaching yang sudah dilaksanakan oleh Pak Hendi tadi, dan saya sudah mengamati dari proses awal hingga akhir. Dan untuk selanjutnya ini Pak, ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan terkait proses coaching yang sudah dilakukan tadi Pak. Yaitu apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan Pak? Pada saat melakukan coaching tadi Pak, alhamdulillah semua tahap dalam coaching, yaitu tahap kita itu sudah saya lakukan semua. Yang pertama dari pertama adalah tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan terakhir adalah tanggung jawab. Alhamdulillah semua sudah saya lakukan saat proses coaching tersebut. Baik, terima kasih Pak Endi atas kebersamaan kita pada sore hari ini. Dan menurut saya sebagai supervisor, tadi Bapak sudah melakukan proses coaching dengan baik sekali dan juga sesuai dengan kita, serta menggali potensi dari coaching. Terima kasih, semoga sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Pri, selamat sore. Waalaikumsalam Pak Febri, selamat sore. Bagaimana Pak Pri keadaan Pak Pri saat ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Saat ini saya melakukan sebagai supervisor Pak Pri. Sebelum Pak Pri melakukan coaching, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Di antaranya yaitu apakah proses coaching itu sesuai dengan alur kita atau belum, seperti itu Pak. Kemudian bagaimana coach merespon atau menanggapi pertanyaan dari coaching.
Yang selanjutnya juga jangan lupa untuk menyesuaikan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Hal-hal itu yang akan saya supervisi dalam proses coaching saat ini, Pak. Kemudian Pak Pri, ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan dalam hal ini. Pak Pri ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang bagian mana dalam proses coaching saat ini? Baik Pak, dari proses coaching yang akan saya lakukan dengan coaching, bagian yang ingin saya kembangkan terutama dalam melakukan proses penyutir tadi, Ya. yaitu dalam hal pertanyaan berbobot. Pertanyaan berbobot. Kemudian bagian mana yang nanti Pak Pri inginkan untuk saya amati dalam proses coaching tadi? Seperti yang saya sampaikan tadi Pak, dalam proses coaching itu saya mengutamakan dalam hal pertanyaan berbobot, terutama dalam hal identifikasi masalah. Pertanyaan berbobot ya. Identifikasi. Kemudian bagaimana penilaian Pak Pri sendiri terhadap apa yang akan kita lakukan saat ini? Untuk penilaian yang akan saya lakukan Pak dari proses coaching ini, yaitu seperti yang sudah saya sampaikan terkait pertanyaan berbobot itu, bagaimana menemukan solusi dari permasalahan si coach itu. Terakhir ini Pak Pri, apa harapan dari Pak Pri dan tentang observasi yang kita lakukan saat ini? Harapan saya dari pelaksanaan proses coaching ini yaitu Pak, dapat menemukan solusi permasalahan dari si coach itu sendiri terkait permasalahan yang dihadapinya. Baik, selamat lakukan proses coaching Pak Pri. Semoga prosesnya lancar dan menemukan solusi untuk coaching. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Endi. Waalaikumsalam, Pak Supri. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, Pak Supri sehat, Pak Kasih, alhamdulillah. Gitu ya, alhamdulillah Pak. Nah, tumben nih Pak Endi datang ke sini menemui saya. Kira-kira ada permasalahan apa? Iya begini Pak Supri, seperti yang Pak Supri sudah lihat, saya baru saja melatih siswa dalam menjadi petugas upacara Pak Supri. Oh, Seperti itu. ya begitu ya Pak Endi. Berarti permasalahan Pak Endi yaitu terkait dalam proses pelaksanaan upacara untuk siswa. Iya, begini Pak Supri, saya ini kecapean Pak Supri melatih upacara, jadi seperti itu. Nah, itu Pak Endi. Dari permasalahan yang Pak Endi hadapi, karena pertemuan ini kita sangat singkat untuk sekitar 10 menit. Kira-kira apa tujuan yang ingin Pak Endi capai dalam permasalahan ini? Ini Pak Supri, saya ingin ada solusi bagaimana melatih siswa walaupun hanya saya sendiri. Seperti yang diketahui teman-teman ini karena mungkin ada kegiatan yang lain, kemudian juga entah alasan apa akhirnya tidak bisa membantu saya ini Pak Supri. Ya, baik. Nah, dari permasalahan yang Pak Endi hadapi terkait bagaimana solusi untuk melatih siswa ini supaya lebih baik, lebih efektif, serta tidak menyita waktu dan lain sebagainya. Dari proses identifikasi tersebut, itu di mana banyak rekan guru yang belum bisa tidak dapat membantu dalam pelaksanaan tersebut. Nah, kemudian mungkin ada identifikasi lain di samping dari data yang disampaikan Pak Endi terkait pelaksanaan upacara. Iya, permasalahan pokoknya adalah kasarannya Pak Endi, saya melatih itu sangat capek karena sendiri tidak ada yang membantu. Permasalahan intinya sih seperti itu. Kemudian dari hal tersebut, adakah solusi-solusi dari yang Pak Endi hadapi, terutama dalam pelajaran? Iya, sebenarnya walaupun saya melatih sendiri Pak ya,
saya kepikiran walaupun saya melatih sendiri agar bisa dan sukses dalam melatih peserta didik, sebenarnya saya ada cara lainnya, itu melatih siswa setiap bagian petugas upacara itu dalam waktu yang berbeda, Pak Supri. Jadi tidak semuanya dalam satu waktu, sehingga saya ini capek, Pak Supri, dalam hal seperti itu. Jadi saya akan melatih setiap petugas upacara dalam waktu yang berbeda. Gitu ya, jadi itu transaksi yang akan Bapak lakukan terkait permasalahan waktu melatih siswa upacara ya. Iya, benar Pak. Nah, kira-kira untuk melakukan hal tersebut ini kapan itu Pak? Ya sebenarnya secepat mungkin Pak, karena waktu untuk pelaksanaan itu sudah mepet Pak, hari Senin, sedangkan sekarang hari Sabtu, jadi sudah tidak banyak waktu. Jadi insya Allah sebentar lagi saya akan anak-anak latih lagi, mencoba dengan metode yang saya rencanakan seperti itu. Terima kasih Pak Edi, semoga apa yang menjadi permasalahan Pak Edi dengan baik, dan juga siswa dapat melakukan latihan upacara dengan baik dan juga lancar. Nah, kemudian untuk pertemuan berikutnya nih Pak, kembali dengan Pak Hendi terkait perkembangan apa yang sudah dicapai oleh Pak Hendi dari permasalahan yang dihadapi tersebut. Siap, terima kasih Pak Supri atas waktunya telah memberikan solusi. Baik, terima kasih Pak Edi. Selamat berjumpa kembali untuk berikutnya. Semoga sukses dan Amin. Terima kasih. terima kasih. Pak Pri, saya sudah mengikuti proses coachingnya tadi. Dari proses coaching tadi ada satu hal yang perlu saya tanyakan, Pak Pri. Apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Iya Pak, begini Pak, dari proses coaching yang saya lakukan tersebut, beberapa hal yang sudah saya lakukan, yaitu terkait dari proses coaching terutama dengan alur cerita ini, yaitu dari tujuan dan permasalahan si coaching, kemudian ada juga proses identifikasi masalah yang dihadapinya, terus juga ada rencana yang akan dilakukan oleh si coaching terkait permasalahan tersebut, dan juga yang terakhir itu adalah tanggung jawab dari coaching itu sendiri terkait solusi yang sudah disampaikan dan diutarakan. Baik Pak Pri, setelah saya amati proses coaching yang Pak Pri lakukan tadi, menurut saya sebagai supervisor tadi sudah sangat baik, sudah mengikuti paradigma alur tirta dan menggali potensi dari coaching. Semoga coaching yang Pak Pri lakukan menemukan solusi yang terbaik untuk coaching yang akan digunakan di kedepan hari. Baik Pak Pri, terima kasih sudah bergabung sore hari ini. Semoga sukses dan sehat selalu. Terima kasih Pak Pri.